والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الإمام مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أصحابنا الصالحين في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dasturakum ya ahli tarak wa ya ahli batin wa ya ahli an-nadha wa ya ahli an-nur wa at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnah wa rasul wa du'a ila huda wa ad-dalalah ala khair ibtigha wa shirma rabbati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Manhajus Sawib bab tentang adab daripada orang alim atau orang yang berilmu. Nah, di antara adab orang ilmu, adab orang alim, ada mukhalaqatis salatin, tidak bergaul, bercampur bersama para penguasa atau para pejabat. Itu adabnya orang alim. Adab orang berilmu, tidak bergaul, kada sarantang saruntung atau sapa makan bersama para penguasa ataupun kita tuh para pejabat. Berarti kan bentuk bersapa lah, bentuk bersapa. Maksudnya ini nang bergaul sarantang saruntung, bilang lengket bener kayak perangkok. Nah itu nang maksudnya jangan gitu tuh nanti. Kalau ada kemaslahatan ya memakai saja. Dimakai nanti sini itu masih dirasakan. Qala al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Telah berkata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Apa kata Ja'far As-Shadiq? Al-ulama'u umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultana wa yudakhilud dunya. Bermula para ulama, orang alim, tuan guru itu pemegang, pembawa amanah segala rasul. Jadi para rasul mengamanahi ilmu, menitipkan ilmu kepada para ulama, kepada para kiai, tuan guru. Kapan malam yukhalitud dunya, malam yukhalitus sultana wa yudakhilud dunya, selama mereka tidak bergaul, ada singkisihan lagi kayak perangkok nempel terus dengan para penguasa dan tidak senang dengan dunia, asik dengan gemerlap dunia. Fa idza khalatus sultana wa dakhalu fid dunya, apabila mereka bergaul sarantang saruntung, ada singkisahan lagi mengenai perangko dan mereka asik dengan gemerlap dunia, mengejar keuntungan dunia dengan memperjualkan agamanya, faqad khanullaha wa rasul, maka sungguh mereka itu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasulnya.
ulama, tuan guru, para kiai itu mereka adalah pemegang, pembawa, penerima titipan amanah para rasul untuk menyampaikan, menyambung risalah daripada mereka, mengajarkan kepada umat tentang baik dan buruk, halal dan haram, dan mengeluarkan umat daripada istilah bahasa para pidato, mengeluarkan daripada alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa, para pejabat, dan tidak asik dengan gemerlap dunia, sehingga membuat mereka lupa daripada tugas untuk menyampaikan ilmu. Nah, lalu sudah dua ini ada pada para ulama, bergaul dengan para pejabat, menempel terus dengan pejabat, dengan para penguasa, asik dengan dunia, asik dengan keindahan dunia. Bahkan mereka lupa akan tugas mereka menyampaikan, menyambung lisan daripada Rasul, menyampaikan ilmu kepada orang jahil, kepada orang awam. Berarti para ulama yang seperti itu sama dengan berkhianat, khianat kepada Allah dan Rasulnya. Bilanya nang dua nenek, si ulama atau kiai tadi atau tuan guru nempel terus dengan para penguasa. Nang mana menempelnya dengan penguasa tadi tujuannya semata-mata hendak mencari keuntungan dunia, mencari kas sangu kantong salawar. Nah, ini maksudnya mencari kas, mencari sangu kantong salawar. Paham lah? Nah, itu maksud tujuannya. Artinya mereka menempel dengan penguasa atau pejabat tadi bukan karena menasihati, bukan karena hendak mendidik, bukan karena hendak mengayomi supaya mengarahkan daripada penguasa tadi berbuat adil kepada para rakyatnya. Kadang semata-mata dia mencari keuntungan, mencari kemewahan, mencari harta benda dunia. Tujuannya menempel dengan para penguasa tadi. Berarti ulama tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ngertilah? Nah, jangan sampai begitu. Apabila mereka apalagi sibuk dengan urusan dunia, kenapa aja? Apabila ulama itu sibuk dengan urusan dunia, yang mana sampai dalam urusan dunia tadi mereka melupakan tugas untuk mengayomi masyarakat, mendidik umat, mencerdaskan umat, menjadikan umat yang jahil menjadi berilmu, karena sebab mereka mengejar dunia lalu ketinggalan tugas tadi. Berarti sama juga mereka khianat kepada Allah dan Rasulnya. Dikarenakan bahayanya ulama sibuk dengan asik gemerlap dunia, asik mengajar dunia, sampai-sampai melupakan tugas tadi. Itu kata sebagian para salafus saleh, apabila ulamanya sudah sibuk dengan dunia, bahkan sudah meninggalkan tugas mengajar, bahkan sudah meninggalkan hak-hak kewajiban untuk mengayomi umat, untuk mencerdaskan umat, maka orang jahil, orang awam itu mereka maksud mengajar dunia itu dengan halal lah. Maka umat ini sibuk dengan nang syubhat. Bila sudah ulamanya sibuk dengan dunia nang syubhat, maka orang-orang jahilnya, orang awam itu sibuk dengan nang haram. Apabila ulamanya sibuk dengan dunia nang haram, maka orang-orang awam, orang jahil, orang tanpa pengetahuan, orang rakyat jelata, itu mereka nampak tercabut imannya tanpa dirasa, bahkan laksana seperti anak panah terlepas daripada busur, hampir kada kembali. Itu karena rusaknya umat ini, rusaknya masyarakat itu tergantung rusak daripada ulamanya. Yang mana ulama tadi rusak dengan sebab rusak agama mereka.
Penyebab rusak daripada agama mereka karena mereka itu asyik dengan keindahan, gemerlap mengejar dunia yang halal, yang mana sampai meninggalkan tugas untuk mengayomi umat. Paham? Nah, bilanya sudah ulama yang sibuk dengan dunia tadi, yang halal adalah yang halal nih, yang halal. Ulama agak dunia yang ia kejar, ulama yang ia cari yang halal, cuma sibuk. Lalu melalaikan daripada tugasnya, bahkan meninggalkan daripada tugas mengayomi umat. Makanya orang-orang jahil, orang-orang awam ini, mereka tuh sibuk dengan syubhat. Karena kan lagi orang kulit. Namun ulamanya sibuk dengan syubhat, maka orang jahil tadi sibuk dengan perbuatan yang haram. Apabila ulamanya sibuk dengan yang haram, maka orang-orang jahil, orang awam ini lepas daripada iman mereka, laksana seperti panah terlepas daripada anak busur, nah hampir kadang mungkin lagi kok kembali. Itu kalau panah dilepas, awam lagi kembali. Nah, itu lepasnya. Disebabkan kenapa jadi seperti itu? Karena disebutkan dalam kitab Tasbihul Fuad, apa kata Habib Abdul Haddad, la yutajarra'u 'ala irtikabil manahi wal mukhalafati illa istijra'il ulama. Orang awam, orang jahil, orang kada tahu apa-apa, orang kada berpendidikan, itu kada bakalan berani menggawi larangan Allah, kada bakalan wani menggawi yang diharamkan oleh Allah, kada wani mengerjakan yang dosa kecuali setelah beraninya ulama mengerjakan perbuatan yang haram ataupun maksiat. Makanya ada sedikit banyak, kenapa nggak juga guru anu kan mulai dia sudah melihatnya. Nah, ya ada. Kenapa itu artinya yang kayak ini? Kalau tangan berlebih, guru anu itu menggawi juga jangan itu. Jadi patokan. Makanya ujar Habib Abdul tadi, orang awam, orang jahil, kada wani mengerjakan yang haram, kada wani mengerjakan maksiat, kada wani mengerjakan larangan Allah, kecuali setelah beraninya orang alim melakukan perbuatan larangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena ulama tadi menjadi patokan orang. Orang alim itu menjadi patokan orang, menjadi patokan masyarakat. Apabila ulamanya berani mengerjakan maksiat, maka orang-orang awam itu jauhi, ditagur, kenapa aja? Ujar bulan, boleh ujar sedikit kan? Itu kalau itu jadinya jadi patokan. Makanya awas, hati-hati mengerjakan sesuatu atau memberikan fatwa atau memberikan menjelaskan perkara hukum yang mana dikhawatirkan kalau menjadi fitnah lawan masyarakat. Ada itu loh. Itu loh. Apa artinya kemudian hubungan bulan ini dewi, bukan dewi jangan. Itulah kan. Nah itu tuh. Banyak lagi contoh-contohnya. Nah makanya ulama tadi menjadi pemegang amanah Rasul selama mereka tidak asik dalam dunia dan tidak bergaul dengan para penguasa. Dan syaitan itu sangat berambisi, habis-habisan piluru senjata menggoda, menyesatkan orang alim, para ulama. Karena apabila syaitan itu berhasil menyesatkan daripada ulama, maka orang-orang awam ini, orang-orang jahil akan ikut tersesat. Jadi ulamanya sudah sesat, kan? Maka orang-orang awam itu dapat terjadi kesana begini. Makanya syaitan tuh habis-habisan mengeluarkan senjata untuk menyesatkan daripada orang alim. Bila orang alimnya sesat, apa dah pengikutnya? Ya, kita misalnya si guru ya Allah, disesatkan iblis, disesatkan syaitan, nah mau ada mau kita tahu tak bisa. Namanya seperti itu. Nah, lamun sudah pernah hampir pejabat nih, pernah asik kemesraan lawan penguasa, pernah asik sudah lawan dunia sampai-sampai meninggalkan kewajiban mengajar, fa'taziluhum.
maka jauhilah oleh kamu akan mereka. Jauhi sudah. Tinggal akan mengulik aja, jangan diumpati. Kenapa? Dikarenakan kita khawatir ucapan mereka yang manis, yang indah, sepertinya seakan-akan mengajak kita ke akhirat, padahal untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nah, makanya itu disuruh jauh kita, disuruh beralih. Beralihnya kayak apa? Laksana engkau melihat singa anak menerkammu. Kayak apa? Singa anak menerkam kita. Buka habis-habisan mau pakai sandal. Nah, seperti itulah larinya kita ketika berhadapan, bertemu, berdekatan dengan ulama yang model seperti tadi. Hindari. Singa aja kita melihat buka, lebih-lebih ini buka lagi. Dikarenakan singa itu segala ganasnya ujung-ujungnya akhirnya hanya sekedar mematikan saja. Tapi kalau ulama yang model tadi itu akan bersambung kembali setelah menyesatkan kita dalam dunia, itu akan mengobati kita dan merugikan kita ketika berada di alam di akhirat. Mana tuh? Namun singa itu paling kap kita kamunya di dunia mati selesai wae. Tapi lawan ulama tadi, walaupun secara kasat mata ada memati, tapi secara rohaniahnya mereka menyesatkan kita di dalam dunia, bahkan menyambung merugikan kita, mengubah kita ketika berada di alam negeri akhirat. Makanya itu terus kembali, karena bakalan bermanfaat, karena bakalan menjadikan ilmu kita itu bertambah, karena bakalan ilmu yang kita dengarkan itu menjadikan rohbah gemar kita beribadah kepada Allah. Malahan justru sebaliknya menjadikan gemarnya kita terhadap kecintaan kepada dunia, bahkan menjadikan gemarnya kita untuk berani melanggar perintah larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggalkan dan jauhi. Yang model tadi yang sudah pada menjalankan tugas amanah para rasulnya siapa? Yang ramping tadi, ramping dengan penguasa, bermesraan, ada kayak amplop, kayak perangkot nempel gitu. Tujuannya semata-mata hendak mencari keuntungan dunia. Nah, lain-lainnya seperti orang-orang bahari, orang-orang dahulu, mereka itu bergaul bersama sultan, para penguasa. Mereka tujuannya untuk memberi nasihat atau untuk untuk membimbing, mengarahkan jalan yang baik. Nah, jadi ada sebuah cerita, lupa namanya kalau tidak salah, itu salah seorang tabi'in itu pernah diminta oleh raja, oleh penguasa, oleh pejabat untuk datang memberikan nasihat. Ketika mereka memberikan nasihat dengan lantang, si tabi'in tadi menyuarakan keras, tegas, sampai-sampai penguasa aja tahu mendengarkan, menggentar pada wajib karena haibat, karena wibawa seorang tabi'in tadi. Lalu si penguasa tadi setelah dinasihati bertakwa, wahai syekh, apa gerangan penyebab daripada engkau berani berkata keras kepada kami, berani berkata dengan tegas, berani memberikan nasihat, mengarahkan yang benar, sedangkan kami mendengarkannya asik, bahkan kedua membantah. Apa gerangan penyebabnya? Gerangan penyebabnya tiada lain dan tidak bukan karena ujar tabi'in tadi, perut kami kada pernah kemasukan daripada harta penguasa, walaupun hanya setetes air. Karena kata Imam Ghazali, apabila seorang ulama sesendok aja nih tahirup banyu daripada penguasa alim, maka lisannya akan berat berucap berkata kebenaran. Makanya dinasihati karena masuk malahan ulamanya yang menggetar di hadapan penguasa. Nah karena itu penyebabnya. Itu yang Ghazali menyebutkan, kata beliau sesendok aja nih tahirup takinom
banyu penguasa yang zalim, maka lisan akan berat menegur mereka ketika mereka salah. Bahkan berat lisan ini untuk berkata yang benar di hadapan mereka. Bahkan lisan ini menjadi tumpul ketika menasihati mereka sehingga kada berpengaruh sama sekali. Makanya kita ada heran, kada bingung. Zaman ini ya Allah datang ke istana dengan tegar, keluar menunggu aja. Dia lagi datang buat mau jalan ke luar. Kayak keluar, ini jadi. Kenapa? Karena sesendok-sendok tidak kinong, berpiring-piring. Itu penyebabnya. Sendok aja, tinong bersari kalau sampainya banyak. Tak kinong penguasa yang zalim itu sudah mulai dan kumpul. Ada bakayas lagi untuk orang ke, ada beracun lagi kalau pengaruh lagi kata-katanya untuk menasihati para penguasa. Bahkan mereka ada lagi untuk menegur ketika mereka berbuat salah sesendok saja. Nah, sebagaimana bagian tadi, paling keras, tegas ucapannya. Bahkan si Umarok penguasa tadi ketika dia mereka nasihati tunduk, masih bahasa kita punya apa penyebabnya? Amalia dia penyebabnya. Perut kami kada pernah kemasukan daripada harta penguasa orang zalim walaupun hanya sesen. Nah itu. Makanya bilanya ulama-ulama yang model seperti tadi kada pernah memasukkan harta penguasa orang zalim walaupun hanya sesen. Itu ucapan mereka itu nyaman didengar. Kata-kata mereka itu nyaman didengar, bahkan seakan-akan menusuk menempel dalam hati. Ketimbang yang penguasa itu sudah tanya dengan harta daripada penguasa yang zalim tadi, sehingga lisan mereka berat, walaupun lisan mereka indah asik menyampaikan ilmu, memakai menasihati, namun kadang membekas kepada para pendengarnya. Karena sudah lisan ini kada makayas lagi. Ibaratnya itu ada mahkota lagi lisannya, ada pengaruh ibarat lisan tabung itu nampak ada beracun lagi sudah. Nah, kalau ada pengaruh samburannya ada pakai, biasanya itu ada nyambur, cuma sudah hilang racunnya ada pengaruh. Nah begitu tuh contoh gambaran tadi, ngerti lah. Makanya disebutkan di sini. Bila ada model itu kata sidin hindari jauhi. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, maksudnya ilmunya, faedahnya, amaliannya jangan diumpati itu maksudnya. Bukan berarti memusuh atau enggak. Maksudnya ilmunya kita kada ambil, faedahnya kita kada ambil, bahkan amaliannya pun kita kada mengumpati. Waruya dan diriwayatakan syirarul ulama alladzina ya'tunal umara'a, seburuk-buruknya ulama, sejahat-jahatnya ulama, sehina-hinanya ulama, yang mereka itu senang datang berkunjung baelang kepada para penguasa. Satu masa tempat kena datang baelang hakon aja, mandang macam-macam di muharawa. Itu seburuk-buruk ulama, sejahat-jahat ulama, sehina-hinanya ulama, mereka yang selalu, makanya kalimatnya mubori, rancak, caluk mulang, bolak-balik, mondar-mandir, baelang, bajanguk, datang kepada penguasa. Yang mana tujuannya yang rancak berjalan tadi, baelang, berkunjung, tujuannya semata-mata dengan kas mengisi kantong selawar. Ini tujuannya semata-mata untuk keuntungan dirinya, semata-mata untuk keuntungan pribadinya, supaya mendapatkan dunianya. Itu tujuannya. Nah, maka ulama yang seperti itu adalah ulama yang paling jahat, ulama yang paling buruk, dan ulama yang paling hina. Ngerti lah? Nah, itu. Apalagi ya Allah, waktu pas hendak pemilihan, apa banyak mau melang dapat mau bulan juga.
Kenapa ya? Jadi para penguasa itu ingin mengeluarkan ulama ketika hendak pemilihan dan sebagainya. Nah, karena mereka beranggapan ulama tadi bertaji. Jadi dengan mendekati mereka itu berarti sama dengan kita meraih suara daripada bawahannya. Nah, itu. Jadi umarok yang menjadi keuntungan ulama pun memanfaatkan keuntungan juga. Ibarat istilah apa? Menggunakan haji mumpung. Nah, kalau menggunakan haji mumpung, itu mumpung ini mumpung itu, jadi kan sama-sama memanfaatkan lah. Awas ya Allah pulang sokok menyokok kapal menapal hati-hati. Nah, ini baru disampaikan ya Allah. Dalam kitab Ad-Da'wah Tutamah disebutkan daripada susunan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa dia di sana? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyid wal murtasyid wal ra'ish wa was-sa'id bainahuma. Apa artinya? Sungguh melaknat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyokok, orang yang menapal, maupun orang yang menerima sogokan dan tapalan. Warra'ish wa was-sa'id bainahuma. Dan termasuk dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang tukang bagi, mengambilkan membagiakan. Jadi yang menyogoknya dapat laknat Rasulullah, yang menerima sogoknya dilaknat dua, yang tukang bagiakan besubuhan hari atau pemalaman hari atau besanjian hari itu pun dapat laknat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kan, yang diterima 50, 100, 200, paling kencang 500, paling kencang 1 juta, hak dapat laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya adalah sokokan kapalan tadi dijulung orang kita seisi dunia ini, seisi dunia, bahkan namanya seandainya surga dijulungi, tapi dapat laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergabungannya, apalagi kan 50, 100, 200, 500, 1 juta, hakon menerima itu menerima sokok kapal tadi itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat siapa? Yang menapal, yang menerima maupun yang tukang bagi. Tapi enggak aja menerima cuma kadang mati, maksudnya kadang memilih sama juga. Mengambilnya itu mengambilnya malahan double jadinya, mana mengikut, mana mau liuran pulang. Ya lah. Nah, mana mengikut nih, mana mau liuran pulang. Tapi anu aja lain sogok, lain kapal. Upah pengalih, tanda jasa, zakat, sedekah. Tapi pas momennya itu sama aja. Ada bedanya laksana seperti contoh digambarkan perampok, dia kayak apa? Jadi surga ini dijulukan dekat harga perampok. Artinya dia kayak apa? Jadi judulnya tetap namanya itu tersokoknya tadi. Ya lah. Kalau perampok tuh dijumpai, diimamahi, disurgani, dikawal, tasbih, jauh tongkat, ada mata. Tetap perampok. Walaupun dipakai tadi, nah sama tadi. Nah, hati-hati itu awas lah. Pada keluarga. Jangan hakom itu timbang-timbang dapat laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan laknat Rasulullah itu? Arti laknat itu apa? Laknat itu artinya orang yang terusir daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh daripada kebaikan. Itu maksud daripada laknat. Kamu terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemana lagi mengadu? Walaupun dunia seisi dijulung, walaupun surga sekalipun misalnya diserahkan, tapi terusir daripada rahmat Allah Ta'ala, maka semua itu kan berguna. Karena artinya jadinya
karena tidak mendapatkan ridho rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara 50, 100, tanggung dan sebagainya. Jadi pada yang keluarga. Kenapa? Dapat laknat Rasulullah. Kalau dapat laknat malaikat, ya rasa selamat kita. Gara-gara mereka. Jadi jangan sampai. Harus cerdas, harus pintar kita, jangan. Biar sehari ada bulan jauh kenapa? Dapat laknat. Ketimbang uangnya mengambil tadi pakai setumat sehari 2 hari, tapi setelah itu dapat laknat Rasul, percuma, habis. Walaupun kita miskin sekalipun, walaupun kita pingin jual dengan harta dengan duitnya, tapi jangan sampai nanti itu. Karena ini dapat laknat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat laknat RT-nya ada bapak, nanti laknatnya Rasulullah. Bapak ngaruh, kamu laknatnya RT ada bapak, ada bapak ngaruh. Ini laknatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairu umara, dan sebaik-baik penguasa alladzina ya'tunal ulama, sebaik-baik penguasa mereka yang sering berkunjung kepada ulama. Nah, itu bagus banget kalau ada penguasa yang cuma silaturahmi lawan habib pulan, ulama pulan, silaturahmi ini bukan cari dukungan atau mencari nama atau mencari akidah, semata-mata minta arahan kayak apa caranya mengayomi masyarakat. Nah, ini dapat ayomannya, dapat nasihat dari ulama kayak melaksanakan. Nah, itu sebaik-baiknya masyarakat. Datang kayak apa, belum dengar ada permasalahan kayak ini, ulama artinya beradil masyarakatnya kayak apa. Ini datang oleh tuan guru, datang oleh ulama, minta berundung, minta mandi supaya manang. Nah, kalau mau ini Pak, kalau berhari datang kepada para ulama, mereka datang kepada para orang-orang soleh, minta nasihat, minta barokah, minta pendapat, dan minta arahan petunjuk siapa caranya supaya bisa berlaku adil kepada orang yang di bawahnya. Nah, di mana itu maka sebaik-baik penguasa. Walaupun elang juga nih, sumat kena naik pada ano, sumat kena naik pada ano, tapi naik ini kan udah apa kada, minta nasihat kada, minta arahan kada, minta petunjuk kada, minta bilang ya kan, mana juga kalau minta kata aja. Nah, ada masuk di sini rumusnya, ada masuk rumusnya. Nah, masuk rumusnya sebaik-baik penguasa tadi, yang datang minta nasihati, minta arahkan yang benar, minta petunjuk supaya kau berbuat adil kepada bawahnya. Nah, itu sebaik-baik penguasa. Ngerti lah? Wa fi tarjamati Ali bin Al-Hasan wa fi tarjamati Ali bin Al-Husain As-Sandali, di dalam perjalanan hidup Ali bin Husain As-Sandali, beliau bercerita anna sultana Malika Syah, bahwasanya seorang raja Malika Syah qala lahu, berkata baginya, bagi siapa? Ali bin Husain As-Sandali, lima la taji'u ilayya, ujar si raja nih, ujar si penguasa, kenapa? Dia tidak bisa bela ke rumah lagi. Nah, bela-belanglah ke rumahnya, tidak bisa lalu ke rumah namanya. Pakola, lalu beliau berkata, aradtu an takuna min khairil muluk, aku hendak minta, aradtu an takuna min khairil muluk, aku menginginkan bahwa engkau menjadi sebaik-baik penguasa. Haitsu tazurul ulama, ketika engkau mau berkunjung kepada ulama. Nah, dalam catatan itu tadi pengunjungnya, minta nasihat, minta petunjuk, minta arahan supaya kau berbuat adil. Ya, apa caranya mengayomi masyarakat yang jujur. Wala akuna min syarri ulama, dan aku hendak menjadi ulama yang paling jahat
menjadi ulama yang paling hina, menjadi ulama yang paling buruk. Haitsu azur muluka, ketika aku berkunjung kepada para penguasa. Nah, bahasa kitanya adalah ngapian aja. Jadi bisa dulu elang-elang kalau ada ulun. Mereka artinya ke rumah ulun kan apa aja terbuka aja kesampian 24 jam. Bahasa kitanya. Ijasidin, ampun maaf, aku gak ada hendak. Aku tuh hendak isidin ikam itu menjadi sebagai penguasa ketika engkau mau berkunjung kepada ulama minta nasihat. Karena aku tuh hendak menjadi ulama yang paling buruk ketika aku berkunjung kepada para penguasa, yang mana tujuannya untuk mencari keuntungan dunia pribadi dasar diri aku. Nah, gitu. Ngertilah? Nah, itu adabnya. Faedatun, sebuah faedah. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'allahu bih. Berkata tuan kami Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'allahu bih. An-nahyu 'anil dukhuli 'ala salatin bal huwa bi haqqi man yatlubu dunya. Nah, kada boleh itu dilarang akrab dengan penguasa, berkunjung kepada penguasa, dekat dengan penguasa. Yang dilarang itu apa? Ketika mencari keuntungan dunia. Nah, itu dilarang. Itu yang tidak boleh. Kita akrab dengan penguasa, akrab dengan pejabat, itu lagi rambi banget. Itu bukan mutlak murni kada boleh. Yang kada boleh itu ketika kita mencari keuntungan di tangan mereka, mencari nama. Kenapa bahasa itu menjilat? Nah, itu nggak ada boleh. Nah, itu nggak ada boleh. Itu yang dilarang. Musuh kalau kita pakai akar biasa tanpa kita menjilat, kan masalah. Ya kalau. Nah, di sini ya. Wa amma man qasduhu bidzalika an-nasihatu lahu apa? Wa amma man qasduhu bidzalika an-nasihatu lahum bahwa kharijun 'anil dhammi. Adapun tujuannya bersilaturahmi, berkunjung, akrab dengan penguasa, tujuannya apa? Dari nasihat, memadahi, menceramahi, mendakwahi supaya penguasa tadi bisa bersikap adil. Maka itu keluar daripada celaan, hinaan, larangan daripada berkunjung ataupun akrab. Malahan ini bagus. Kalau kita datang misalnya datang kepada penguasa, akrab dengan penguasa, tapi datangnya kita kepada mereka, akrabnya kita kepada mereka, tujuan semata-mata mereka meluluskan mereka agar kepada bawahnya. Itu bagus. Kada dilarang, malahan disuruh. Nang kada baik tadi, nang dilarang, nang kada bagus, nang berkunjung akrab, dekat, tujuannya semata-mata mencari keuntungan dunia, mencari pamakan, mencari gasan. Apa tujuan orang? Gasannya apa? Menghidupi api di dapur. Nah, itu nggak boleh. Nah, ada pun tujuan kita beri nasihat kepada mereka, memadahi mereka, mengarahkan yang baik, meluruskan mereka ketika mereka berbuat kezaliman. Kalau kita luruskan agar mereka sadar, kembali berbuat adil, itu bagus. Malah termasuk kita menyelamatkan orang, bahkan termasuk kita memberi manfaat kepada mereka maupun kepada masyarakat. Nah, itu bagus menurut. Tapi harus siap-siap jompang yang komentar segala-galanya. Kalau kadang-kadang ya Allah, lagi datang banyak keluar. Tapi kaum dia lagi. Karena kekanyangan tadi sudah. Kalau itu ada fa itlaqul dhammi ala dzalik minal khata. Maka memvonis mencela atas berkunjung akrab kepada sultan itu termasuk daripada prasangka yang salah. Nah, prasangka yang salah. Kayak apa prasangka yang salah? Memvonis bila orang dalam ada pejabat ibadah tempat ya. Tidak boleh itu hukumnya haram. Itu ya akrab dengan pejabat. Nah, itu termasuk memvonis yang salah.
Karena berkunjung kepada mereka itu ada dua, ada dilarang, ada kata. Yang dilarang menjadi keuntungan dunia, yang ada dilarang malah disuruh adalah ketika memberi nasihat kepada mereka. Jadi kita kata kalau langsung ponis pulang lah, bila ulama atau orang alim, akrab atau pejabat, tuan guru akrab tuan penguasa, dia langsung ponis ke sini itu dia pakai lagi akrab ulama. Nah kan itu buat jangan ponis langsung, nah lihat dulu. Siapa tahu mereka akrab itu dekat dengan penguasa tujuannya menasehati, atau mereka mendekat dengan penguasa tadi ketika mereka bengkok penguasa mereka berusaha. Maka itu tuh artinya kada secara mutlak kita langsung memvonis. Ketika ulama dekat umaro penguasa langsung kita padahkan ini ada. Karena ada dua barangkali, ada boleh, ada tidak. Yang ada boleh itu ya tadi mencari keuntungan dunia, mencari mumpung ada penunjuk masyarakat tidak masalah. Cuma kita benar hati-hati ketika menjadi orang berilmu, ketika menjadi orang alim, ketika menjadi ulama, kita benar hati-hati supaya jangan sampai kayak itu orang-orang khomong biarin. Menyebabkan kita zahirnya bagus saja sudah, jangan semua ponis. Wah manajer para penguasa ini dan sebagainya, tidak, jangan. Siapa tahu tujuan mereka nasihat, kita kan tahu ya Allah. Nah disuruh waspada ini kita maksudnya. Di seharinya apa? Jadi memponis atas mencela orang yang akrab dengan penguasa itu termasuk daripada perbuatan salah. Karena ini tadi boleh, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah di sini ya kisahnya. Fa inna katsiran minas sholihin, karena kebanyakan orang-orang soleh dahulu qad dakhalu alaihim, sungguh mereka berkunjung atas para penguasa. Walakin nasihatun lahum, tetapi mereka datang memberi nasihat. Wa syafaqatan alaihim, dan karena kasih sayang atas mereka, wa 'alal muslimin, dan atas orang-orang muslim. Jadi banyak orang-orang soleh yang dari itu mereka akrab datang kepada penguasa, tapi tujuan mereka datang memberi nasihat, memberi pituah, memberi papadah, karena mereka menganggap saudara seiman, seagama, dan mereka sayang supaya umaro tadi bisa berlaku adil. Ulamanya selamat, umarnya selamat, umat pun juga selamat. Nah itu tuh tujuan mereka, bukan semata-mata mencari keuntungan dunia. Yang dilarang tadi yaitu mencari keuntungan dunia. Tapi kita waspada nantinya tuh, karena lamun kita berparak kepada mereka itu pada kesalahan dicontohkan seperti masuk kandang serigala. Nah itu pulang lah, kalau nggak ada siap-siap senjatanya kalau nggak ada asak sudah empatan lu mentalan boleh bahasanya nih. Nah ya. Pokoknya gila, karena sungguh pernah dikata innal Aidrus, bahwasanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus qabbala, bersedia mencium qadama ba'dil umara, telapak betis sebagai penguasa. Sedih apa? Tapi tujuannya apa? Lidam'i syarrin, supaya tertolak kejahatan. Arada an yuqi'ahu bil muslimin, yang hendak menimpa orang-orang muslim. Nah, peribahasanya seorang penguasa nih hendak menzalimi rakyatnya, sindatangi peribahasanya itu artinya dia jangan berlaku ini dan itu artinya nangkepin hendak dibetiskan sedia asal dia mungkin siksa rakyat. Istilahnya kan dia datang ke istana terus siap hatinya mencium telapak sekian sampai duit pian, asal jangan kenaikan BBM. Nah itu namanya. Nah itu kan masuk daripada merugikan orang loh, merugikan masyarakat lah. Datang dia misalnya ke istana sana, misalnya nih, dia lu siap artinya mencium telapak betis pian, jangan telapak betis pian, lubang yang cium, asal jangan kenaikan BBM listrik, misalnya. Oke nya.
Apa? Tapi apa? Untuk menolak keburukan musibah yang menimpa orang-orang muslim. Jadi dengan kita tadi orang-orang muslim, orang-orang miskin, karena salah katakan maka pengorbanan kita menakon juga kita nyakon orangnya akon. Kalau ikan mengereakon orangnya kan menurunkan apa kabar? Kalau itu menurunkan ya Allah. Menakon kalau terus gitu. Itu bersedia berani menciptakan apa tadi sunarok. Ketika Umar ini hendak berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang-orang muslim, bersedia asalkan apabila sudah mencium orang-orang muslim terselamatkan daripada kejahatan perbuatan zalim dan masyarakat. Ya, tadi contohnya, Pak datang ya Allah, Pak artinya dia apakah hendak, lu artinya siap melaksanakan perintahmu dengan syarat jangan dinaikkan BBM listrik malahan turunkan menyawa 2000 aja selitan mana ujian penguasanya apakah hendak ikan artinya siap belum cium perapak bagi spion sampai bulit-bulit cium asalnya itu siap artinya itu naikkan artinya menangkap itu kan ada apa nang kadar boleh itu beelang kepada mereka malahan dukung perbuatan zalim mereka nang penting soalnya kanyang dapat hasil keuntungan mana yang dilarang. Adapun untuk kemaslahatan umat, untuk supaya umat selamat daripada perbuatan zalim mereka, maka silahkan malahan bagus. Tapi harus siap segala-galanya, harus siap daripada godaan ini dan itu karena peribahasanya ketika kita berkunjung kepada para penguasa itu laksana seperti seseorang masuk ke kandang serigala. Paham nggak? Masuk kandang serigala itu sangar loh, mantap kalau bisa. Nah, artinya kalau kita ada siap masuk ke kandang serigala, siap-siap saja disantapnya. Tapi kalau kita siap segala-galanya dan disantap, nah itu. Seorang menyantapnya itu dah. Kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya ada orang alim, ada ulama, tidak bergaul dengan penguasa dan tidak mencari keuntungan dunia, tapi bergaulnya untuk maslahat umat dan untuk menjadikan keselamatan umat dan menasihati mereka agar mereka bisa melakukan itu boleh, maka ada boleh keparat, dekat, berkunjung, mencari keuntungan dunia itu yang dilarang. Itu ada orang alim, ada orang ilmu. Tapi jangan coba-coba kalau mereka siap untuk berkunjung sambil nasihat karena datang kepada mereka itu laksana seperti kita masuk ke kandang serigala. Ya sudah. Allah Subhanahu wa taala alam. Karena minggu ini insyaallah disambung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana wa annana asrafna wa ashrafna fatub 'alaina tawbah tumsil kulla hawba wastur lana 'awrati wa amin raw'ati wa qirli wa bidina rabbi wa mawludina والأهل والإخوان والسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بمصطفى رسولي نوصى بكل سور بالمصطفى الرسول نوصى بكل سور بالمصطفى الرسول نوصى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طرس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.